Halo, saat ini kita akan membahas tentang fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida yang bergerak atau bisa berupa zat cair dan gas. Besaran-besaran dalam fluida dinamis jumlah volume fluida yang mengalir per satuan waktu, atau bisa kita tuliskan Q sama dengan delta V per delta T. AV dikali delta T per delta T. Hasilnya AV. Itu debit aliran, satuannya meter kubik per second. A, luas penampang, satuannya meter kuadrat. Dan V, laju aliran fluida, satuannya meter per second. Berikutnya yang kita bahas adalah persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas adalah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida dalam dari satu tempat ke tempat lain. Istilah dalam aliran fluida ada beberapa. Yang pertama adalah garis aliran, di mana sebagai jalur aliran fluida ideal atau aliran lunak. Yang kedua, garis singgung. Garis singgung di suatu titik pada garis memberikan kita arah kecepatan aliran fluida. Yang ketiga, garis alir. Garis alir tidak berpotongan satu sama lain. Yang berikutnya, tabung air, yaitu kumpulan dari garis-garis aliran. Air yang mengalir di dalam pipa air dianggap mempunyai debit yang sama di seberang titik. Atau jika ditinjau dari dua tempat, maka debit aliran pertama sama dengan debit aliran kedua. Nah, di sini bisa kita perhatikan gambar dan menghasilkan rumus A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Berikutnya kita perhatikan
tentang persamaan hukum Bernoulli. Persamaan hukum Bernoulli, hukum yang berlandaskan pada hukum kekekalan energi yang dialami oleh aliran fluida. Yang didapat rumus P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho dikali G dikali H1 sama dengan P2 ditambah setengah rho dikali V2 kuadrat ditambah rho dikali G dikali H2, di mana P itu adalah tekanan air yang satuannya Pascal, V kecepatan air satuannya meter per second. Dan G gaya gravitasi. Dan H adalah ketinggian. Selanjutnya kita bahas adalah teorema Torricelli atau laju efflux. Teorema Torricelli ada dua pengertian. Yang pertama, laju air yang menyembur dari lubang sama dengan air yang jatuh bebas dari ketinggian. Dan yang kedua, laju air yang menyembur dari lubang dinamakan laju efflux. Nah, di sini kita bisa melihat fenomena yang dihasilkan oleh teorema Torricelli. Nah, kita perhatikan gambar. Nah, di sini kita bisa melihat ketetapan persamaan Bernoulli. Titik 1 itu adalah permukaan wadah dan titik 2 itu permukaan lubang. Karena diameter kran atau lubang pada dasar wadah jauh lebih kecil dari diameter wadah, maka kecepatan zat cair di permukaan wadah dianggap 0. Permukaan wadah dan permukaan lubang atau kran terbuka sehingga tekanannya sama dengan tekanan atmosfer. P1 sama dengan P2. Dengan demikian, persamaan Bernoulli untuk kasus ini adalah P1 ditambah setengah dikali rho dikali V1 kuadrat ditambah rho dikali G dikali H1 sama dengan P2 ditambah setengah dikali rho dikali V2 kuadrat ditambah rho dikali G dikali H2. Rho GH1 sama dengan setengah dikali rho dikali V2 kuadrat ditambah rho GH2. Jika ingin menghitung kecepatan aliran zat cair pada lubang di dasar wadah, maka persamaan ini kita godok lagi menjadi rho GH1 sama dengan setengah V2 kuadrat ditambah GH2 dikali rho. Massa jenis zat cair sama sehingga rho dihanguskan. Jadi hasilnya GH1 sama dengan setengah V2 kuadrat ditambah GH2. Setengah V2 kuadrat
sama dengan GH1 dikurang GH2. V2 kuadrat sama dengan 2G dikali H1 dikurang H2. V2 sama dengan akar dari 2 dikali G dikali H1 dikurang H2. Dan hasil akhirnya V2 sama dengan akar dari 2 dikali G dikali H. Berikutnya kita membahas venturimeter. Venturimeter adalah sebuah alat yang bernama pipa venturi. Nah, di sini ada 3 bagian yang akan dibahas. Pertama adalah tabung pitot. Bisa kita lihat gambar yang berada di layar. Dan yang kedua adalah penyemprot, dan yang ketiga pesawat terbang. Di sini kita bisa melihat contoh soal yang berada di dalam layar, dan yang diketahui dari soal adalah H1-nya itu 5 meter, H2-nya 1 meter, V1 sama dengan 36 km per jam. Kita ubah ke meter per second, hasilnya 10. Dan P1 sama dengan 9,1 dikali 10 pangkat 5 Pascal. A1 dibanding A2 itu 4 dibanding 1. Yang pertama yang kita kerjakan itu tentang kecepatan air pada pipa kecil. Mana rumusnya itu A1 V1 sama dengan A2 V2. A1-nya 4 dikali 10 sama dengan 1 dikali V2. V2 hasilnya 40 meter per second. Dan yang kedua adalah selisih tekanan pada kedua pipa. Dan rumus yang kita gunakan di sini adalah persamaan Bernoulli. P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho dikali G dikali H1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho G H2. Karena dalam persamaan Bernoulli, P1 dikurang P2 sama dengan setengah rho dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat ditambah rho G dikali H2 dikurang H1. Setengah dikali 1000 dikali 40 kuadrat dikurang 10 kuadrat ditambah 1000 dikali 10 dikali 1 dikurang 5. Hasilnya 500 dikali 1500 dikurang 40.000. Hasilnya 750.000 dikurang 40.000. Sama dengan 710.000 Pascal. Atau bisa juga 7,1 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Dan yang terakhir adalah tekanan pada pipa kecil. Rumusnya P1 dikurang P2 sama dengan 7,1 dikali 10 pangkat 5.
9,1 dikali 10 pangkat 5 dikurang P2 sama dengan 7,1 dikali 10 pangkat 5. Hasil akhirnya adalah 2,0 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Thank you for watching. God bless you. Bye-bye.